Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Ini, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, keren sekali nih semangatnya. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain kabarnya? Pak juga baik? Alhamdulillah baik Mbak Tiwi, Mbak Bibi. Alhamdulillah, Ibu. Sehat, Baik, Mbak. sehat dan bahagia insya Allah. Alhamdulillah, amin, amin, Insya Allah. Tadi sepertinya Ibu Fitri juga lagi lembur ya kayaknya ya. Betul Mbak, Mbak Bibi. Oke, semangat ya Ibu ya, semangat selalu. Iya, iya Jaga semangat. kesehatannya Ibu. Iya siap, makasih. Iya, sami-sami Ibu. Ibu Neng juga bagaimana kabarnya? Ibu Sanovia bagaimana kabarnya? Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, semoga dalam keadaan baik, begitu ya. Dimanapun Bapak Ibu berada, jaga fisiknya, begitu. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa sehat dan selalu semangat, begitu. Nah, Bapak Ibu, baru kemarin kita bertemu, hari ini kita bertemu kembali. Semoga Bapak Ibu tidak bosan melihat kami berdua, gitu ya. Saya, Mbak Bibi maupun Mas Hafid, begitu ya, di layar laptopnya Bapak Ibu, gitu. Untuk malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi. Kalau kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan pencarian referensi, maka sekarang waktunya adalah mengoptimalisasi laptopnya Bapak Ibu. Jadi bahan bakunya kemarin kita sudah kumpulkan, maka sekarang waktunya adalah mengecek kesiapan alatnya gitu. Nantinya akan kami bagikan juga link drive untuk pendownload Mendeley maupun Grammarly Bapak Ibu. Mendeley yang kami gunakan adalah Mendeley Desktop karena memang bisa diakses secara offline, tapi nanti senyamannya Bapak Ibu. Nah, dan kita akan cek kembali pada laptopnya Bapak Ibu apakah masih support atau memang harus ke reference manager. Kemudian yang kedua adalah Grammarly. Grammarly ini berbeda dengan yang di desktop Bapak Ibu. Grammarly yang kami kirimkan adalah Grammarly yang dipasang langsung di dalam boardnya Bapak Ibu. Jadi itu akan memangkas ya, istilahnya adalah meminimalisir eh, penggunaan baterai laptop yang terlalu banyak begitu. Nah, kalau misalkan di dalam Word, Grammarly yang dipasangkan di dalam Word itu juga akan memudahkan Bapak Ibu. Jadi dalam mengecek Grammarly, Bapak Ibu tidak perlu harus em, mengcopy tulisannya masuk ke dalam webnya atau ke dalam desktop gitu ya. Langsung saja di dalam Word-nya nanti otomatis bisa memperbaiki gitu tanpa harus copy paste, pindahkan lagi ke Word begitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, nanti materi terkait dengan optimalisasi laptop gitu ya. Jadi optimalisasi laptop akan disampaikan oleh Mas Hafid Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu juga bisa mencoba gitu ya. Kemudian nanti monggo apabila ada kendala nanti bisa di-share screen-kan. Jadi setelah Mas Hafid mendemokan bagaimana tutorialnya, nanti jika Bapak Ibu ada kendala, misalkan di MacBook saya nih Mbak, kok ini nggak bisa gitu nih, boleh sekali nanti di-share screen-kan gitu Bapak Ibu. Harapannya nanti Mendeley dan Grammarly ini dapat terpasang di laptopnya Bapak Ibu begitu. Untuk Mas Hafid, apakah kiranya sudah siap? Sudah siap, Mbak Bibi? Baik, siap. Untuk waktunya biar lebih banyak untuk berdiskusi dan praktik nantinya, monggo Mas Hafid bisa mendemokan begitu ya, kemudian memberikan tips and tricksnya terkait optimalisasi laptop. Monggo kepada Mas Hafid, saya persilahkan. Oke. Baik, Mbak Bibi. Terima kasih waktunya. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, selamat malam, Mas Hafid.
Tetap semangat ya Bapak Ibu. Jangan pernah bosan ini Bapak Ibu. Baru kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi Bapak Ibu. Nah, biar tidak terlalu lama nih Bapak Ibu, saya nanti akan mendemokan cara bagaimana instalasi alat yang akan kita gunakan. Nah, alat atau aplikasi yang kita gunakan itu adalah Mendeley Bapak Ibu. Yang pertama ada Mendeley. Dan di sini kita menggunakan Mendeley desktop Bapak Ibu. Nah, walaupun Mendeley desktop itu apa ya, bisa dikatakan lama, yang versi lamanya dari Mendeley, tetapi untuk pengoperasian itu lebih nyaman Bapak Ibu menggunakan Mendeley desktop daripada menggunakan reference manager. Kecuali nanti laptop Bapak Ibu tidak bisa menggunakan Mendeley desktop, harus reference. Atau mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan reference manager, itu tidak masalah. Nah, kemudian alat yang kedua itu Grammarly, Bapak Ibu. Jadi fungsi Grammarly nanti akan menjadi finalisasi ketika paper Bapak Ibu sudah berbahasa Inggris semua. Jadi untuk memperhalus kosakata bahasa Inggris paper Bapak Ibu nantinya. Atau mungkin bisa dikatakan profit tahap awal. Nah, oke. Baik Bapak Ibu. Nah, biar tidak terlalu lama atau terlalu malam nantinya, izin share screen Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oh, Belum, belum. Mas. Belum, iya Bapak Ibu. Emang Belum. belum saya share ini. Takutnya nanti ditinggal tidur Bapak Ibu. Tidur. Oke, izin share screen Bapak Ibu. Oke, kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sedang berputar-putar, Mas. Oke, sedang berputar-putar. Baik Ibu. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Yang beritanya Jokowi itu ya? Ini Bapak. Oh, enggak. Nah, saya sudah mengirimkan link Bapak Ibu. Mendeley dan Grammarly. Nah, yang kita gunakan Mendeley desktop Bapak Ibu. Kenapa menggunakan Mendeley desktop, Mas? Nah, kalau menurut saya itu pengoperasiannya lebih mudah Bapak Ibu. Bisa secara offline. Nah, kalau yang reference manager itu harus online Bapak Ibu. Kalau yang desktop itu bisa offline. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu klik saja Mendeley-nya. Kita klik. Nah, nanti akan diarahkan ke website Mendeley-nya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu cari recommended for your system. Recommended for your system. Di sini ada Mendeley Desktop 1.19.8 for Windows. Nah, nanti sama Bapak Ibu kalau laptopnya Mac, Mendeley Desktop 1.19.8 for Mac OS. Nah, kita klik saja, baru proses download Bapak Ibu. Kita tunggu proses downloadnya. Nah, sudah berhasil Bapak Ibu. Kemudian kita buka Bapak Ibu. Nah, berada di bagian download. Untuk instalasi alat Bapak Ibu, bisa klik kanan, kemudian run administrator. Kita klik saja. Nah, nanti akan ada pop-up muncul Bapak Ibu, user account control. Kita yes saja. Kita yes, biar lebih. eh, nah, kemudian untuk instalasi Bapak Ibu, tinggal kita next saja Bapak Ibu. Kita next, kemudian kita pilih agree. Kita klik lagi Bapak Ibu. Klik, kemudian install. Nah, kemudian finish. Sudah Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu,
Ketika pertama, Bapak Ibu harus login. Saya keluarkan dulu. Sign. Nah, Bapak Ibu harus login. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akunnya, bisa langsung register email dan passwordnya, Bapak Ibu. Kemudian nanti stay check in, kemudian check in. Kalau belum punya, silahkan Bapak Ibu register terlebih dahulu. Register, oke, saya keluarkan, check in. Nah, di sini kita membuat register dulu Bapak Ibu akunnya, misalnya, kemudian continue. Nah, silahkan Bapak Ibu memasukkan gift name-nya, misalnya Hafid. Kemudian family name-nya eh, bisa Saputra. Kemudian password, silahkan Bapak Ibu buat passwordnya. Nah, di sini ada aturannya Bapak Ibu. Harus 8 karakter. Kemudian include number, angka Bapak Ibu. Kemudian ada huruf besar dan huruf kecil dan simbol. Nah, jadi harus ada minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Nah, karakter sendiri bisa berupa garis, kemudian bisa titik. Nah, silakan Bapak Ibu membuat. Setelah itu, klik semua, register Bapak Ibu. Nah, setelah register, baru Bapak Ibu masuk ke dalam sini lagi. Kita masukkan emailnya. Kemudian passwordnya. Jangan lupa klik stay check in Bapak Ibu. Fungsinya apa Mas? Nah, ketika Bapak Ibu klik stay check in, biar Bapak Ibu tidak perlu lagi login. Ketika di close, Bapak Ibu langsung membuka. Tidak perlu login lagi. Kita klik check in. Langsung masuk Bapak Ibu ke dalam Mendeley. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Romi. Ya Pak, jadi tampilannya sudah seperti Bapak. Nah, cuma sebelum itu muncul kata-kata gini, Welcome to Mendeley. Terus di situ ada perintah untuk menginstal ada Reference Manager. Terus yang kedua, Citation Plugin for Microsoft Word, Pak. Oke, baik. Nah, untuk install Mendeley Reference Manager itu disilang saja, kita abaikan. Nah, sebenarnya Mendeley Reference Manager itu versi terbaru. Cuma pengoperasiannya itu lebih susah, Bapak Ibu. Harus online. Nah, kita menggunakan yang desktop saja. Kemudian, ini belum selesai, Bapak Ibu. Kita harus tautkan ke dalam Word-nya. Nah, untuk tertaut di dalam Word seperti punyanya Bapak Romi, install MS Word plugin. Pastikan Microsoft Word-nya tertutup semua, Bapak Ibu. Di close dulu. Kalau sudah terlanjur, tidak ada tulisannya, Bapak Ibu masuk ke dalam tools di bagian kiri atas. Saya zoom. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat tools. Nah, di nomor 2 Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum install, tulisannya masih install MS Word plugin. Silakan Bapak Ibu klik saja. Nah, nanti akan ada notifikasi. Kemudian Bapak Ibu oke. Kalau sudah berhasil terinstall, itu berubah menjadi uninstall. Nah, kalau seperti ini sudah terinstall di Microsoft Word-nya Bapak Ibu. Coba kita cek Bapak Ibu. Kita buka Word dulu.
Nah, kemudian masuk ke bagian reference, Bapak Ibu. Kita cek. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat insert citation, kemudian insert bibliografi, open Mendeley di bagian tengah. Ini tandanya Mendeley desktop sudah tertaut di Word-nya Bapak Ibu. Nah, ini sudah berhasil tandanya Bapak Ibu. Kemudian Mas, untuk pengoperasian Mendeley sendiri itu bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu, kita lanjut ke pengoperasiannya. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu akan instalasi. Kalau bingung apa ya, mengalami kebingungan nanti bisa share screen. Nah, sebelum itu mungkin ada yang ditanyakan dulu dari Bapak Ibu. Mas, maaf saya baru join. Ini udah Iya, dari tadi. tidak apa-apa Ibu. Nanti kalau ada kesusahan ketika instalasi akan kami pandu Ibu. Nanti silahkan share screen Ibu. Oh iya, siap. Nah, oke. Nah, untuk penggunaan Mendeley, Bapak Ibu. Nah, nanti Mendeley sendiri itu akan menjadi perpustakaan digital untuk Bapak Ibu. Nah, untuk pengoperasiannya sebelum itu di bagian kiri, kiri saya zoom. Nah, di bagian kiri Bapak Ibu, kita bisa membuat folder juga Bapak Ibu, biar di dalam Mendeley Bapak Ibu itu rapi. Nah, mungkin kemarin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Mendeley, tetapi referensinya dari misalnya Sinta atau mungkin artikel satu. Nah, kita di sini juga bisa memilah Bapak Ibu. Misalnya create folder. Misal kita buat webinar 23B di bagian create folder Bapak Ibu. Kita klik enter. Nah, sudah masuk ke folder webinar 23B. Kemudian untuk menambahkan file bagaimana Mas? Nah, di bagian kiri atas Bapak Ibu itu terdapat segitiga terbalik. Kita klik. Nah, di sini ada add file, add folder, buat folder, dan add entry manually Bapak Ibu. Add file dan add folder itu sama Bapak Ibu. Kita memasukkan file referensi. Bisa per file atau langsung satu folder sekaligus. Dan kemudian yang sering kita gunakan adalah add entry manually. Add entry manually ini Bapak Ibu, kita memasukkan manual seperti buku, kemudian web page atau undang-undang. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, jangan lupa file referensi yang Bapak Ibu download, jadikan satu folder terlebih dahulu. Kalau di tempat saya Bapak Ibu, sudah saya kelompokkan di bagian D, kemudian rumah Scopus. Di sini ada referensi webinar, Bapak Ibu. Nah, sudah saya jadikan folder terlebih dahulu. Kemudian kita add-kan, Bapak Ibu. Caranya membuka Mendeley. Kemudian di bagian atas kiri kita klik. Kita coba add file dulu, Bapak Ibu. Add file. Nah, silakan Bapak Ibu cari penyimpanannya ada di mana foldernya. Rumah Scopus, kemudian referensi webinar. Oke. Walaupun add file per satu file Bapak Ibu, di sini kita bisa langsung memasukkan semuanya. Caranya pilih salah satu, kemudian tekan Ctrl A. Nah, tekan Ctrl A, baru Bapak Ibu open. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini add file Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang namanya add folder. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pilih salah satu saja, senyamannya Bapak Ibu. Mau menggunakan add file atau add folder. Kalau add folder,
tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Oke, saya perkecil. Nah, Bapak Ibu akan memilih penyimpanannya ada di mana. Di D, Rumah Scopus, referensi 23. Tinggal Bapak Ibu open. Nah, sama Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu harus cek. Coba set, saya hapus dulu. Set. Oke. Kemudian Bapak Ibu harus cek dari author, title, tahun sama publisher itu harus terisi semua. Jangan sampai ada yang kosong. Kalau referensi Bapak Ibu itu jurnal. Karena apa? Nanti ketika di daftar pustaka salah satu ada yang kosong, itu juga akan kosong Bapak Ibu. Makanya kita harus cek dulu, memperbaiki metadata dari referensinya. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu. Publishernya kosong. Caranya bagaimana? Kita klik, kemudian di sini akan muncul metadata Bapak Ibu di bagian kanan. Nah, kalau nggak muncul gimana Mas? Nah, di sini ada segitiga kecil Bapak Ibu. Saya close. Nah, tidak muncul ketika diklik Bapak Ibu. Di bagian kanan itu terdapat show document detail atau segitiga kecil. Tinggal Bapak Ibu klik saja. Nanti akan muncul metadatanya Bapak Ibu. Kemudian untuk membenarkan kita scroll ke bawah. Saya zoom, scroll ke bawah, cari di bagian DOI Bapak Ibu. Nah, kalau DOI-nya kosong, bagaimana Mas? Kalau di bagian DOI-nya kosong Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu klik 2 kali filenya. Nah, di sini kita klik 2 kali untuk membuka filenya. Tetapi Bapak Ibu harus cek apakah di sini ada lambang PDF atau tidak. Kalau ada lambang PDF-nya, berarti itu bisa diklik 2 kali. Kita bisa membuka dokumennya. Nah, kemudian kita cari DOI-nya, Bapak Ibu. Biasanya ada di halaman pertama, atas, sendiri, atau bawah, atau mungkin di bagian kanan kiri, Bapak Ibu. Kita cari yang namanya DOI. Nah, ini. Kita copy, Bapak Ibu. Kita copy seperti ini. Kita masukkan di bagian katalog IDS Bapak Ibu di DOI paste. Setelah itu jangan lupa kaca pembesarnya ada lookup Bapak Ibu, tinggal kita klik lookupnya. Ketika ada tulisan lookup sukses, coba kita cek di mail library-nya. Nah, langsung terisi otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah membenarkan secara manual, mengetik. Terkadang kalau Bapak Ibu membenarkan secara manual, takutnya ada yang tipu atau salah penulisannya. Nah, kalau Bapak Ibu mempunyai 20 referensi, mau satu persatu itu tidak masalah. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu mempunyai 200 referensi? Kan tidak mungkin Bapak Ibu satu persatu. Silahkan Bapak Ibu screening dengan cepat atau dicari dengan cepat antara author, judul, tahun, dan publisher, apakah ada yang kosong. Nah, cara cepatnya seperti itu, Bapak Ibu. Misalnya, tahunnya kosong, baru dibenarkan. Kemudian, di sini judulnya huruf Cina atau huruf Arab. Nah, itu juga harus dibenarkan, Bapak Ibu, melalui DOI tadi. Dan itu membenarkan metadatanya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, nah kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, ada satu lagi. Ketika Bapak Ibu mau mensitasi buku atau mungkin undang-undang,
Caranya bagaimana? Oke, di sini Bapak Ibu, kita menggunakan yang namanya add entry manually. Nah, di bagian kiri atas, segitiga terbalik kita klik lagi. Di bagian add entry manually, Bapak Ibu. Oke, nah, nanti Bapak Ibu akan muncul pop-up. Nah, pop-up seperti ini. Saya zoom. Nah, untuk tipenya Bapak Ibu, itu banyak sekali. Dari buku, book session, kemudian nanti ke bawah lagi ada statut, undang-undang, atau mungkin web page. Kalau Bapak Ibu mengambil website WHO atau mungkin dari berita atau dari BPS bisa menggunakan web page Bapak Ibu. Nah, di sini saya mencontohkan buku Bapak Ibu. Buk, kalau buku kita harus manual Bapak Ibu. Judulnya, nah yang harus diisi Bapak Ibu. Bukunya apa? Judulnya, misalnya eh, pariwisata Kota Yogyakarta. Hmm. Nah, misalnya pariwisata Kota Yogyakarta. Kemudian autornya siapa? Biwi, Biwi, Tul, Yulaiha. Nah, untuk penulisan nama, Bapak Ibu, harusnya kan last name, kemudian baru first name. Di sini Bapak Ibu tidak usah dibalik. Tinggal tuliskan namanya utuh, misalnya Biwitul Yulaiha. Tinggal Bapak Ibu enter. Nanti otomatis Bapak Ibu, Yulaiha, koma Biwitul. Jadi yang last name itu menjadi di depan secara otomatis. Misal juga berarti Juni. Tinggal kita enter. Nah, nanti langsung otomatis terbalik Bapak Ibu. Kalau nanti autornya lembaga, itu kan tidak boleh dibalik ya Bapak Ibu. Misalnya lembaganya Rumah Scopus. Nah, kalau kita enter nanti akan menjadi terbalik Bapak Ibu. Tetapi di sini kita jangan enter. Nah, ada pilihannya Bapak Ibu, institusi atau ORG. Nah, kita klik saja institusi. Nah, dia tidak akan terbalik Bapak Ibu untuk autor. Kemudian tahunnya Bapak Ibu. Tahun berapa? 2025. Kemudian jumlah halamannya berapa? Misalnya 300. Kemudian abstrak, teks, author keyword itu tidak usah diisi Bapak Ibu. Karena tidak akan muncul di daftar pustaka. Kemudian kotanya Yogyakarta. Oke. Kemudian edisi keberapa Bapak Ibu kalau ada. Kalau tidak ada bisa dilewatkan. Kemudian editornya siapa Bapak Ibu? Misalnya ya Nur Dina. Kita enter. Nah, setelah itu ada publisher Bapak Ibu. Penerbitnya siapa? Misalnya Yudhistira, Erlangga, atau mungkin Mutiara Lama. Kita enter. It's. Nah, nanti akan tersimpan Bapak Ibu. Save ataupun enter. Nah, kemudian kita cek Bapak Ibu. Di sini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau buku Bapak Ibu di bagian publisher itu kosong. Ini berlaku untuk buku Bapak Ibu. Tetapi ketika kita lihat metadata, publishernya terisi. Nah, kalau jurnal itu ikut terisi, tetapi kalau buku kosong. Walaupun di metadata itu ada
tulisannya atau ada isinya Bapak Ibu, mutiara lama. Itu tidak masalah. Kemudian, oke, saya ulang aja. Nah, kemudian silahkan cantumkan, oke, saya ubah. Kemudian silahkan cantumkan ISBN-nya, Bapak Ibu. Kalau buku kan pasti ada ISBN ya, Bapak Ibu. Misalnya 123. Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu mendapatkan buku secara online atau e-booknya, bisa tambahkan URL-nya juga. Dipastekan URL-nya, Bapak Ibu. Kemudian di bagian file. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan e-booknya. Kalau ada PDF-nya, kalau tidak ada, bisa di cancel aja Bapak Ibu. Nah, cancel. Setelah itu Bapak Ibu save, jangan lupa. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu mengenai Mendeley ini Bapak Ibu. Oh iya, ada yang lupa Bapak Ibu. Kalau ada duplikat bagaimana Mas? Bapak Ibu juga bisa mengecek duplikatnya melalui tools Bapak Ibu. Di bagian kiri atas terdapat tools, cek for duplikat. Nah, di sini ada duplikat Bapak Ibu. Ada 3. Nah, kemudian tinggal confirm saja. Kalau ada duplikat, confirm match. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau saya mau menambahkan referensi baru, bagaimana Mas caranya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke download dulu. Misalnya, nah, misalnya ini baru saja di-download Mas. Saya pindahkan dulu Bapak Ibu di dalam foldernya. Referensi, pastekan Bapak Ibu. Kemudian kita add-kan Bapak Ibu. Add file. Nah, kalau Bapak Ibu bingung mana yang terbaru, caranya tinggal sama. Kita klik salah satu, tekan Ctrl A. Kita masukkan semua Bapak Ibu. Dia tidak akan ke double tapi akan ke replace. Kita open. Nah, tinggal nanti silahkan Bapak Ibu replace. Mohon maaf, replace. Langsung dimasukkan saja. Ternyata ada yang kosong. Silahkan Bapak Ibu buka ada DOI-nya atau tidak. Kita perbaiki metadatanya Bapak Ibu. Kita copy, kemudian masukkan ke DOI. Nah, kalau lookup valid Bapak Ibu, itu berarti ada DOI yang salah atau jaringan dari Bapak Ibu nantinya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Aman, Mas Afid. Aman. Nah, atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau coba share screen, tidak apa-apa, Bapak Ibu silakan. Oke, Bapak Romi. Halo Bapak Romi. Ya, halo Pak. Iya, baik kalau gitu saya izin share screen ya Mas. Iya, silakan Bapak. Oke, nah jadi eh, kendalanya di sini sih Mas. Jadi pas saya tekan tools, di sini Iya. Mas install yang dalam kondisinya itu Word saya itu udah ditutup semuanya gitu. Pas diklik muncul seperti ini. Enable install Microsoft Login. Oke. Kalau ini kasus, oke, di oke dulu Bapak, di Udah oke Pak? dulu, ya. Kalau kasus seperti ini, silahkan coba Bapak close sudah, Word-nya sudah ditutup Bapak? Udah ditutup Ya. semuanya Mas. Oke. Kemudian silahkan masuk ke dalam sistem C.
Oh, C ya. Ya, Oh, kalau gitu saya share screen untuk keseluruhan deh. iya Bapak. Kalau keseluruhan berarti Ke, share kemudian nanti oh di layar ya layar ya. iya entry screen Bapak. Oke, sip. Oke, sudah. C ya. Ya, masuk ke dalam C. Kemudian coba file program Bapak kita cari Mandry desktopnya dulu. Ya, file program Mandry desktop. Kalau tidak ada yang 86 Bapak. Oke, Mandry desktop bawah, bawahnya lagi ya. Yang ini Bapak. Gelombang satu, pedang yang dari Jawa Oke, itu sudah. Klik 2 kali. Kita buka. Yang folder atau yang apa, Yang Pak? folder Bapak. Benar sekali. Kemudian di bagian Word plugin, Iya, izin Pak, namanya tadi apa, Pak? yang Word plugin Bapak. Word plugin. Ya. Nah, kemudian Mendeley 1.19 Bapak copy. Bapak copy, sudah. Kemudian di sistem pencarian, Bapak klik sistem pencariannya. Bapak cari, ketikan persen app data persen, Bapak. Oke. Persen app App data data. persen. Oh ini. Iya, langsung di enter aja, Bapak. Oke, diulang saja, Bapak. Nanti persen app data persen langsung di enter. Persen. Enter saja, Bapak. Sudah. Kemudian masuk ke dalam Microsoft. Kemudian ke bawah, kita cari Word. Kemudian startup, startup, ya. Kemudian Bapak pastekan. Oke, sudah. Sudah. Kemudian masuk ke dalam Word-nya Bapak. Oh, buka Word manual ya. Ya, buka manual, dokumen kosong, diperbesar dulu Bapak. Oke. Kemudian masuk ke referensi, coba Bapak. Oke. Coba kita gunakan Bapak insert citation Insert citation. di Oh ini. bagian tengah. Go to Mendeley. Oke, belum ada isinya. Sudah bisa ini Bapak. Oh udah ya. Tapi Ya, kalau ini nggak apa-apa Mas nggak apa-apa. ditampilin. Coba di close MS Word, Mendeley-nya, baru dibuka lagi Bapak. Di close Di terus. close, baru buka lagi Mendeley-nya. Oh ya. Oke. Siap, makasih Mas. Oh ya, sebelumnya Mas, saya kan selama ini pakai Zotero. Ya, Kan makin lama makin ke sini Zotero-nya itu nggak bisa banyak citasi Mas. Kalau misalnya Mendeley Desktop ini unlimited ya Mas iya citasinya. Bapak. Pernah nyoba itu di Mendeley Desktop Bapak Ibu menyimpan sampai 2000 dokumen masih aman. Wah, Masih alhamdulillah. aman Bapak. Ini kemarin tuh tesis saya pakai Zotero terpaksa harus lagi isi lagi. Iya Bapak, nanti mungkin bisa apa ya membandingkan perbedaan menggunakan Yotero dengan Mendeley itu lebih enak yang mana nanti Bapak bisa membandingkan nantinya. Siap, mohon bimbingannya. Ya, Mas. baik Makasih, Bapak. Mas. Nah, kalau di tempatnya Bapak Romi tadi in case Bapak Ibu, jadi berbeda. Ada error dari sistem laptopnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengalami kesulitan. Aman, Mas Hafid. Aman. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, nantinya silahkan Bapak Ibu harus familiar terlebih dahulu menggunakan Mendeley-nya Bapak Ibu. Dari yang memasukkan file atau membuat foldernya, kemudian add file, add folder, dan add entry manually. Nah, Bapak Ibu harus
familiar dulu, kemudian cara membenarkan metadatanya bagaimana melalui DOI-nya tadi. Nah, Bapak Ibu harus kuasai dulu biar ketika masuk digital writing Bapak Ibu apa ya, ibaratnya tidak terlalu kesulitan atau mungkin kebingungan nantinya. Nah, dan di sini Bapak Ibu harus cek ketika Bapak Ibu menemukan yang seperti ini, ada lambang PDF dan tidak ada lambangnya. Nah, ini ada dua Bapak Ibu. Ada yang lambang PDF, kemudian ada bawahnya itu tidak ada. Itu artinya Bapak Ibu, kalau yang ada PDF-nya, Bapak Ibu bisa membuka filenya, file PDF-nya. Tetapi kalau yang tidak ada, Bapak Ibu tidak bisa membuka. Saya perkecil. Nah, misalnya ini Bapak Ibu klik dua kali akan membuka PDF. Tetapi kalau tidak ada PDF-nya, Bapak Ibu mau klik 100 kali itu tidak akan muncul atau tidak akan terbuka PDF-nya. Nah, Bapak Ibu harus menguasai dulu ini karena nanti ini adalah alat utama Bapak Ibu mensitasi. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait Mendeley. Oke, Izin mau silakan. tanya lagi, Ya, Mas. itu Oke, mau nanya, Mas. Oh ya, Oke, siapa tadi dulu? silakan. Silakan Itu Bapak. tadi yang nggak bisa kebuka tadi itu gimana ya cara untuk bisa ngembaliin itu agar bisa dibuka lagi gitu. Agar biar terbuka lagi Bapak. Oke. Nantinya ketika Bapak Ibu sudah terlanjur mendownload metadata, nah seperti ini itu tidak ada supaya mana? Tidak ada PDF-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus mendownload PDF-nya. Copy judulnya cari di internet Bapak Ibu. Baru dimasukkan melalui sini Bapak Ibu ada filenya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu add-kan filenya untuk menambahkan PDF-nya Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu mendownload referensi lagi yang apa ya, sekalian PDF-nya. Seperti itu Bapak. Dan ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam PDF-nya, kemudian cara mengembalikan ke daftar tampilannya tadi bagaimana Mas? Nah, silahkan Bapak Ibu klik My Library-nya di bagian kiri My Library Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sebelumnya menggunakan Zotero, besok Bapak Ibu bisa apa ya? eh, bisa membandingkan lebih nyaman, enak mana menggunakan Zotero ataupun Mendeley desktopnya, Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang laptopnya Max, Bapak Ibu. Nah, terkadang Max menggunakan Mendeley desktop itu agak sulit, Bapak Ibu. Harus ada perizinan tertentu juga. Nah, silahkan Bapak Ibu yang laptopnya Max bisa share screen, Bapak Ibu. Saya boleh share screen, Boleh, Mas? Bu Putri, silahkan. Oke, saya izin ya, sebentar. Ini rumah dua dimensi. Hmm. Nah, ini seperti ini tampilannya. Oke, Kelihatan? baru proses. Bu. Hmm. Ini menggunakan, Ibu sudah pernah menggunakan Mendeley? Kan jadi ini tuh laptopnya ganti. Sebelumnya kan bukan Mac, pakai HP. Nah, itu sudah terinstall, sudah ini. Nah, ketika pindah ke sini tuh, terus tadi coba ngedownload yang link dari Mbak Biwi itu, ternyata saya udah ada tuh Mendeley. Nah, kalau ini kan Mendeley desktop ya. Ya, Ibu. Nah, Oke. ini gimana? Oke. Yang pertama, coba Ibu buka Mendeley desktopnya terlebih dahulu, aplikasinya. Ini, 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 ini bukan ya? ini website Ibu. Ya, ini masuk ke websitenya, Oh, ke aplikasinya Ibu.
Ini munculnya tuh harusnya gimana sih? Coba Ibu tampilan keseluruhan dulu saja. Nanti cari di apa Kelurahan. aplikasi, ya. Jadi Mm. yang ditampilkan keseluruhan laptopnya Ibu, tampilan layar laptop. Ketika Ibu share screen, Nah, ini udah muncul belum? Belum ya? sebentar Ibu, baru proses ini. Ini saya buka aplikasi. Muncul nggak? So, di sini masih error Ibu di tempat saya. Oh, sebentar ya. Saya coba Nanti share screen ulang. ya, share kemudian pilih yang entry screen Ibu. Nah, ini Oke. Kemudian klik yang Mandiri Desktop Ibu. yang Ya, ini. ya Ibu. Nah, nah, ini kenapa? Nah, biasanya kalau Mandiri Desktop, Nah, kem- Ibu iya. masuk ke sistem setting dulu Ibu. Oh, ini ya. Ya, Tuh, ini apa? Biarkan dulu aja. biarkan dulu aja Ibu. Ini nggak muncul. Kok nggak muncul ya? Ini udah diklik. Nah, ini ya. Sudah muncul Ibu? Ini udah muncul ya, general ini. Di share screen belum nampak Ibu. Oke, harus stop share lagi ya. Mana tadi teh? Mana ya? Oh, ini. Nah, ini. Nah, Ibu masukkan dulu passwordnya. Kemudian ke bawah Ibu, ke bawah. The language login ke eh, ke atas Ibu. Perizinan, oke. Storage. Ini coba Ibu klik Mandiri Desktop-nya Ibu. Apakah sudah bisa terbuka? Eh, itu disilang dulu nggak Bapak Ibu untuk instalasi Mandirinya. Kemudian masuk ke dalam aplikasi. Coba kita buka dulu. Ini yang reference manager Ibu. Coba Ibu masuk ke Launchpad. Kemudian nanti ya klik Mandiri Desktop-nya Ibu. Tidak muncul Ibu. Ini udah diklik nih. Ini Oke, udah muncul belum, Pak? Aplikasi. belum Ibu. Oh, Kemudian belum. coba masuk sistem setting. Kita Sistem ada setting. perizinan iya seperti tadi. Iya, nah ini terus. Udah. Terus, Pak. Di sini belum muncul Ibu tampilnya. Oh, maaf, Pak. Iya, baru. Nah, ini. Oke, sudah masuk ke Mhm. general. Oke, sharing teams. Coba ke bawah lagi Bu. Apa screen? Gimana, Pak? Coba ke bawah lagi Bu. Ke bawah lagi ini. Privacy and security. Ini. Ya, Ya, coba ke bawah Ibu. Ke bawah. bawah. Nah, di sini ada tulisannya Ibu, Mandiri Desktop was blocked. Nah, Mana, Pak? silakan Mana? Oh, ini ya. ya Open open anyway. anyway ya. Oke. Ini udah nih. Udah diklik, tapi kenapa ya? Biasanya nanti meminta apa ya? Meminta password Ibu, passwordnya laptop Ibu. Oh, ini udah diklik, tapi kok nggak respon ya? Apa cloud no very Mandiri Desktop is free malware this from your Mac privasi. Apa external developer? Masih sama aja Ibu. Coba open anyway lagi Bu. Open. Iya, nih Pak nih udah nih. Diklik open anyway. Tetap tidak bisa Ibu. Nggak respon ya. Nggak ada
Nggak ada responnya. Iya, nggak ada respon. Oke, App Store. Kalau atasnya Ibu, App Store, coba klik Ibu. Ini gini, Tidak bisa ada pilihan. Ada pilihan. Ini pilihannya pasti apa Ibu? App Store sama App Store and non developers. Oh, ini kali ya Pak ya yang minta Coba Ibu. privacy ya. Nah, coba Ibu. Kemudian coba ya Open Anyway. Tetep Pak nggak mau. Tetap tidak bisa Ibu. Coba Iya. dibalikan ke App Store ya. Sebentar. Malah sekarang nggak bisa diklik. Malah nggak bisa diklik sekarang. Mau. Nggak bisa Ibu. Iya. Oke. Ini Mac terbaru ya Ibu. Ini bisa Pak nih, balik lagi. Udah nih saya Ya, balikan. sudah. Coba klik Open Anyway lagi Bu. Tidak bisa. Iya gitu Pak. Diklik masih bisa, cuman tidak ada yang berubah gitu ya. Tuh, diklik, Oke. Iya. Ini Mac terbaru ya Ibu. Ini teh Mac apa ya? Tahunnya Ibu. Biasanya kalau Mac terbaru itu buat main dari desktop tidak bisa Ibu. Oh, Iya. baru juga sih Pak. Ini kayaknya udah berapa tahun lalu. Apa ya namanya itu teh? Enggak Pak, nggak baru-baru banget. Aduh, saya lupa tipenya apa gitu. Oke. Nantinya kalau misal tidak bisa Ibu, Mm-mm. nanti menggunakan Mendeley Reference Manager saja tidak apa-apa. Oh gitu. Ya, mungkin nanti ada perbedaan sedikit. Mm-mm. Ibu sebelumnya sudah menggunakan Mendeley Reference Manager Ibu? Iya sudah. Sudah. Untuk pengoperasiannya di Mac sudah bisa Ibu? Belum. Belum. Oke. Nanti kalau menggunakan Mendeley Reference Manager itu ada tambahan aplikasi lagi Ibu di Word-nya. Oh oke. Nah, nanti Ini silahkan stop share ya Pak Ibu, ya? Udah stop share kan Pak ya? Udah ya, nggak muncul screen-nya sudah ya? nggak muncul Ibu. Oke. Nanti silahkan Ibu di Word-nya tambahkan Mendeley Sheet. Oh iya, oke Pak. Baik baik. Ya, Nanti saya coba. Saya coba. ya, Ibu. Biasanya kalau Mac terbaru itu menggunakan desktop tidak bisa. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Yang pakai Mac mungkin boleh share ya, dong, Ibu boleh. barangkali. Atau nanti, atau Ibu Putri sudah ada Grammarly, Bu? Grammarly ada Pak. Ada, oke baik. Nanti untuk Mac, Grammarly berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak mendownload link yang di grup, tetapi melalui Word-nya Bapak Ibu. Langsung melalui add-in-nya. Ada dari Bapak Ibu yang lain mau share screen lagi mengenai Mendeley? Apakah sudah bisa semua semua ini Bapak Ibu? Oke, Mas Hafid. oke Ibu. Oh ya, silakan Bu Musna dulu. Oh, Bu Husna. Iya, saya mau nanya nih yang kan sudah ada Mendeley-nya di Ya, laptop. Hanya eh, kadang kalau kita apa namanya memasukkan PDF itu ada yang tulisan misalnya judul artikelnya itu dalam huruf besar semua. Itu kan kalau kita ini mungkin karena saya manual ya saya nggak ngerti juga. Kalau kita ambil ke apa namanya ke artikel kita, kita kita rujuk itu biasanya terikut huruf besar semua kan kita harus edit gitu kan. ya, ya Ibu, benar Itu sekali. atau bagaimana kira-kira? Apa punya saya saja ada caranya yang salah atau gimana ya? Ya, baik Bapak Ibu. Nah, Ya. izin saya screen Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menemukan misalnya huruf besar semua, nah, kemudian sudah dibenarkan melalui DOI Bapak Ibu, tetapi masih huruf besar semua Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu harus manual. Silakan Bapak Ibu copy judulnya, kemudian masuk ke Word, kita pastekan. Setelah itu kita blok, kita gunakan ini Bapak Ibu, change. Nah, capital Edward Bapak Ibu.
Nah, kemudian kita copy, masuk ke Mendeley lagi, baru kita paste. Daripada Bapak Ibu manual menulis ulang. Biasanya kalau Bapak Ibu menulis ulang, itu kesalahan tipenya banyak. Jadi kita copy saja, masuk ke Word, kita ubah Bapak Ibu. Kemudian baru di Word-nya, di bagian reference, nanti Bapak Ibu refresh. Seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu Wisna? Yang ke Word tadi bagaimana Mas? Coba diulang. Ya, Untuk di Word-nya, iya, oke, iya. misalnya, Saya buka Word dulu gitu. ya, misalnya Ah, ini Ibu copy, iya, kemudian iya, ke Word, nah kita paste, iya. kemudian di bagian atas kita blok dulu, di bagian Heeh. itu terdapat change case. Nah, di sini bisa huruf besar semua. Nah, kita cari yang capital AdWords. Jadi huruf depannya saja yang besar. Kita copy, masukkan ke Word-nya, mohon maaf, ke Mendeley, kita Iya, pastekan. Nah, iya. baru kita klik di mana saja. Ketika Bapak Ibu sudah terlanjur citasi, masuk ke reference, kita refresh. Nanti di Word-nya Bapak Ibu atau kutipan Bapak Ibu berubah di daftar pustakanya. Oh ya, oke. Dari silakan Ibu. Ibu Jasia, halo. Nggih. Baik. Eh, ini barusan ya saya buka Mendeley. Coba saya izin share screen ya, Pak. Silakan Ibu. Mas. Silakan. Nah, saya buka ini dulu. Baru izin share screen. Mana ya? Ini kali ya. Udah muncul belum? Baru proses Ibu. Oke. Lambat juga ya. Oke. Sudah muncul Ibu? Sudah. Oke. Nah, kok muncul lagi ini ya install ya? Padahal kan udah punya data-data gitu. Ini kenapa? Apa Itu harus dijawab nggak sekarang gitu atau install, Mas Hafid? bisa disilang atau no aja nggak apa-apa Oh, Ibu. tutup Ya, aja berarti ya? tutup aja Oh, Ibu. gini aja. Oke. Oh, Ya, berarti nggak masalah ya? nggak masalah Ibu. Oke Aman. deh. Iya. Oke, makasih. Oke. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih kesulitan untuk instalasi Mendeley? Nah, kelihatannya sudah bisa semua ini. Kemudian ada aplikasi kedua, Bapak Ibu. Aplikasi kedua ini adalah Mendeley eh, Grammarly, Bapak Ibu. Nah, sebentar. Izin share screen Bapak Ibu untuk apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah. Ini berlaku untuk yang laptopnya Windows Bapak Ibu. Nanti kalau laptopnya Mac itu berbeda sendiri. Yang pertama kita klik Grammarly-nya Bapak Ibu. Nah, Grammarly ini itu sudah tidak muncul aplikasinya lagi Bapak Ibu. Tetapi kita bisa gunakan. Karena nanti akan tertaut di Word-nya Bapak Ibu. Nah, kita klik linknya, kemudian download Bapak Ibu. Nah, setelah itu tetap download atau mungkin download anyway Bapak Ibu. Kita download.
Sudah berhasil ke download Bapak Ibu, kita buka. Nah, sebelum instalasi alat Bapak Ibu harus pastikan dulu Word-nya ke close atau ditutup dulu. Nah, ini kan masih terbuka Bapak Ibu. Kita tutup dulu. Jadi, pastikan sebelum instalasi Grammarly, Word, Excel, PowerPoint itu tertutup semua Bapak Ibu, Microsoft-nya. Setelah itu baru kita klik kanan, kemudian Run Administrator Bapak Ibu. Nanti akan ada notifikasi Bapak Ibu, User Account Control. Tinggal kita yes saja. Nah, saya tampilkan utama aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian tinggal Get Started, Install, Finish Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu. Kemudian kita cek di Word-nya. Blank dokumen. Nah, untuk Grammarly sendiri Bapak Ibu ada di bagian atas Grammarly. Seperti ini Bapak Ibu. Fungsi Grammarly ini Bapak Ibu adalah untuk finalisasi ketika Bapak Ibu papernya sudah berbahasa Inggris. Nah, misalnya Bapak Ibu menggunakan translator atau mungkin Google Translate. Nah, itu kan gratisan ya Bapak Ibu. Pasti bahasanya masih kasar atau acak-acakan. Nah, nanti kita akan sempurnakan menggunakan Grammarly ini Bapak Ibu. Dan Grammarly sendiri silahkan nanti Bapak Ibu membeli akun yang berbayar. Itu murah Bapak Ibu, 1 bulan 15.000 Bapak Ibu. Di e-commerce itu banyak. Nah, mungkin untuk penggunaannya saya sepil sedikit Bapak Ibu. Nanti penggunaan akan saya jelaskan di pertemuan ke-7 lebih lengkapnya. Nah, mungkin ini di sepil dulu Bapak Ibu. Saya lengkap dulu saja. Oke. That's my. Nah, untuk penggunaan Grammarly Bapak Ibu, saya open dulu. Nah, pasti Bapak Ibu akan login. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu membeli akun yang berbayar nantinya. Saya continue dulu. Nah, perbedaannya apa, Mas? Akun yang berlangganan ataupun yang gratis. Nah, di sini Bapak Ibu. Untuk yang berbayar, semua akan aktif Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang gratis, nanti yang aktif hanya correctness dan clarity. Kemudian di tengah di sini ada premium issue. Nah, kegunaannya Bapak Ibu di sini. Grammarly bisa mengecek nih Bapak Ibu, correctness atau yang berwarna merah. Itu improving spelling, grammar, punctuation. Jadi tanda bacanya atau mungkin spasinya Bapak Ibu terlalu banyak. Harusnya ada garisnya. Kemudian titik huruf besar. Nah, nanti akan dikoreksi oleh correctness. Kemudian clarity Bapak Ibu. Kalau clarity ini Bapak Ibu, biar tulisan Bapak Ibu lebih mudah dimengerti. Tidak terlalu bertele-tele. Karena biasanya penulis dari Indonesia itu terlalu mendayu-dayu Bapak Ibu. Nah, nanti akan bisa dipersingkat oleh clarity. Nah, kemudian ada engagement. Biar kalimat Bapak Ibu itu lebih mudah apa ya? Menarik dan efektif. Interesting. Contohnya apa ya? Kosakata dari penulisan Bapak Ibu. Contohnya
Bapak Ibu menulis saya menceritakan sebuah cerita yang ceritanya seperti ini. Nah, itu kan monoton. Nanti Grammarly bisa memberi saran. Saya menceritakan sebuah kisah yang ceritanya. Nah, jadi ada pilihan kata yang maknanya sama, biar kata apa ya lebih banyak Bapak Ibu. Jadi kata dari Bapak Ibu itu lebih variatif. Kemudian ada juga delivery. Delivery ini Bapak Ibu dari segi penulisan SPOK-nya Bapak Ibu. Misalnya subjeknya ada yang kurang atau mungkin objeknya ada yang kurang. Nah, nanti akan dikoreksi delivery ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah profit nantinya, profit tingkat pertama. Untuk penggunaan lebih lengkapnya Bapak Ibu nanti akan kita bahas di pertemuan ketujuh Bapak Ibu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Iya Bapak Romi? Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan yang pertama, apakah saya pernah dengar istilahnya itu kayak proofreading? Apakah ketika kita menggunakan Grammarly ini dengan segala fiturnya, itu bagian dari proofreading atau berbeda? Terus yang kedua, biasanya kan sekarang itu kalau kita bikin paper itu ada berbantuan AI. Nah, apakah dengan Grammarly ini dia bisa melacak dan memperbaiki sehingga memang tidak terlacak sebagai AI? Atau dalam proses Scopus kalau itu terbaca AI apakah nggak apa-apa gitu, Mas? Jadi ada tiga pertanyaan. Ya, terima Oke, kasih, Mas. oke, baik Bapak. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mau submit, nah kemudian menggunakan translator Google Translate. Nah, itu kan gratis ya Bapak Ibu. Bahasanya masih kasar. Nah, kita perhalus menggunakan Grammarly ini sebagai tahap awal. Sebenarnya kalau jurnalnya tidak menginginkan profit dari apa ya lembaga tertentu, menggunakan Grammarly ini sudah aman Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi kita membayar eh, ke lembaga profit. Jadi kan perbedaannya ini ibaratnya tidak ada lisensi resmi, ibaratnya tidak ada apa, sertifikatnya. Tetapi kalau profit lembaga itu kan ada sertifikatnya, Bapak Ibu. Jadi kalau jurnalnya tidak meminta profit resmi, cukup menggunakan Grammarly ini, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kan sekarang ada AI. Nah, apakah Grammarly ini bisa apa ya menghilangkan AI biar tidak terkena plagiasi? Nah, itu jawabannya tidak bisa menghilangkan, Bapak. Tetapi menggunakan Grammarly itu juga tidak akan terbaca oleh AI. Jadi kita menggunakan Grammarly itu juga bukan AI, ibaratnya semi AI ini. Hanya mengolah apa ya, kata saja. Kalau kita menggunakan AI, biar tidak terbaca turnitinnya, turnitin AI, sebaiknya kita parafase ulang, Bapak Ibu. Jadi, misalnya seperti kemarin, ada Mas kalau menggunakan Perplexity bagaimana? Mas kalau menggunakan Poe bagaimana? Mas kalau menggunakan Sespace bagaimana? Bisa digunakan Bapak Ibu, tetapi kita harus parafase ulang atau menulis dengan menggunakan kalimat Bapak Ibu biar tidak terkena plagiasi AI-nya juga. Ya, seperti itu Bapak Romi. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama Bapak Romi. Oke, kemudian dari Bapak Talizaro silahkan. Terima kasih Mas. Yang pertama pertanyaan saya, Grammarly ini bisa menggunakan bahasa Indonesia atau hanya bahasa Inggris saja? Oke, baik Bapak. Artinya dia tidak menggram apa namanya, apakah mendeteksi bahasa Indonesia atau bagaimana? Yang kedua, eh, alat ini, eh, apakah ini kalau kita pakai sudah tidak menggunakan bantuan lain dalam arti bahasa ahli bahasa itu loh. Maksudnya dengan kita menggunakan Grammarly ini ya sudah membantu itu loh ketika kita tidak lagi memakai orang-orang
orang lain untuk membetulkan setiap kalimat yang ada eh, di dalam artikel yang sudah kita buat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini kan Mas baru jelaskan, bisa nggak mempraktekannya bagaimana menggunakan walaupun kami saya sendiri ini sudah terinstall, cuman apa itu tadi Mas tadi bilang harus beli kan ini harus Ya, beli dulu. Nah, bisa nggak dulu Mas mempraktekkan seperti apa supaya kami tahu dulu, supaya baik. tertariklah kami untuk beli maksudnya itu. Oke, baik Bapak. Oke, baik Bapak Talizaro. Yang pertama nih Bapak, saya akan menjawab. Jadi ini khusus bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kalau tulisan Bapak Ibu masih berbahasa Indonesia itu belum bisa apa ya dicek oleh Grammarly. Nah, jadi khusus yang berbahasa Inggris. Kenapa kok nulis bahasa Inggris itu lebih mudah? Nah, karena ada Grammarly nih Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu kan belum ada aplikasi untuk mengeceknya. Nah, harus bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, ini juga bisa sebagai ganti seperti itu Bapak. Kita membayar orang untuk profit. Nah, jadi kita bisa gunakan Grammarly ini, kecuali seperti yang saya jelaskan tadi, Junanya meminta proofreading, ibaratnya yang ada sertifikat resminya. Nah, baru Bapak Ibu menggunakan jasa profit. Tetapi kalau Junanya tidak meminta jasa profit, menggunakan Grammarly ini sudah cukup, Bapak. Kemudian pertanyaan ketiga. Baik. Nah, sebenarnya ini saya jelaskan di pertemuan ketujuh, tetapi tidak apa-apa, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kita open dulu. Nah, nanti akan terlihat Bapak Ibu dari correctness, clarity, engagement, dan delivery. Dan untuk Grammarly sendiri sebenarnya cukup klik dan klak. Di bagian bawah itu terdapat apa ya? Gambar panah. Kita klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu penggunaannya. Ekstensionis. Ada koma sebelum S atau sesudah S. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih saja, misalnya sebelum S. Di bagian tulisan Bapak Ibu langsung otomatis tergantikan. Kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini clarity. Grammarly itu mendeteksi tulisan Bapak Ibu terlalu bertele-tele. The famous capacity. Nah, itu dihapus. Kemudian diganti individual karakteristik eksternal atau yang berwarna hijau. Tinggal Bapak Ibu replace di bagian tulisan Bapak Ibu langsung terganti juga. Kemudian klik lagi extensionis. Nah, di, di belakang kalimat harusnya tidak ada S-nya. Tinggal kita klik saja. Nah, kemudian have an effect. Terlalu bertele-tele. Kenapa nggak efek langsung? Nah, tinggal kita klik saja. Kemudian ke bawah lagi. Harusnya pakai being, bukan are. Tinggal kita klik lagi, Bapak Ibu. Nah, bahkan koma pun Grammarly mengoreksi, Bapak Ibu. Harusnya sudah tahun ada koma. Tinggal kita klik, langsung terbenarkan. Bawah lagi. Nah, seperti tadi, Bapak Ibu. Ada kalimat the value of. Tinggal kita replace. Kita klik lagi. It harusnya this is. Nah, kalau basicnya kita bukan bahasa Inggris, misal menggunakan is, are, itu kan kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan Grammarly ini Bapak Ibu. Tetapi kita harus cek lagi Bapak Ibu. Grammarly ini adalah alat kuasa penuh di tangan Bapak Ibu. Kalau Grammarly mengoreksi huruf Latin atau nama Latin, kemudian rumus harusnya itu sudah benar, tapi Grammarly disalahkan, silahkan Bapak Ibu hapus atau dismiss. Jadi kendali penuh ada di tangan Bapak Ibu nantinya. Misalnya saya tidak setuju dengan saran Grammarly ini, tinggal Bapak Ibu hapus.
ke bawah lagi, tinggal replace. Nah, untuk Grammarly ini sebenarnya kita cukup hanya main-main saja Bapak Ibu. Tinggal klik sama klak nantinya. Seperti itu Bapak Talizaro. Apakah sudah terjawab semua Bapak Talizaro? Sudah. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah Berarti masih? kita beli dulu ya, Mas ya. Kita harus Iya, beli dulu Bapak. ya. Di e-commerce itu banyak Bapak Ibu. Kalau saran saya, Bapak Ibu silakan beli ketika dibutuhkan saja. Jadi jangan langsung 1 tahun. Nah, takutnya nih Bapak Ibu beli 1 tahun langsung, baru 3 bulan sudah tidak bisa dipakai lagi. Tokonya menghilang. Atau mungkin Bapak Ibu beli setahun tetapi nggak digunakan. Nah kan apa ya, sayang juga uangnya. Jadi saran saya beli ketika Bapak Ibu mau Grammarly. Wah ini saya butuh untuk Grammarly artikel saya, baru Bapak Ibu beli. Atau Bapak Ibu sudah ada 5 artikel, langsung beli buat Grammarly 5 artikel tersebut itu bisa. Beli 1 bulan dulu atau mungkin 2 bulan nggak masalah Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu sudah mempunyai toko yang apa ya terpercaya mau langganan 1 tahun nggak masalah. Tetapi kalau Bapak Ibu belum pernah membeli ke toko itu langsung beli setahun, takutnya kan baru dipakai beberapa bulan sudah nggak bisa. Tokonya hilang atau tidak mau apa ya dimintai pertanggungjawaban. Kan sayang juga walaupun nggak terlalu mahal tapi kan sayang Bapak Ibu uangnya. Atau mungkin ada yang laptopnya Mac untuk Grammarly, silahkan Bapak Ibu. Karena untuk instalasi Grammarly di laptop Mac itu berbeda. Oke, kelihatannya sudah oke semua ini alat Bapak Ibu. Halo Mbak Biwi, apakah ada tambahan dari Mbak Biwi? Ya, bagaimana Mas Safir? Ya, apakah ada tambahan dari Mbak Biwi? Kalau saya sudah cukup Mas Safir, tadi pemaparan yang sudah disampaikan sudah cukup lengkap begitu nggih terkait apalagi tadi soal Grammarly gitu menarik sekali. Memang beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk istilahnya proofread dalam bentuk AI begitu. Tapi apa namanya itu nanti proofread AI ini bisa membantu Bapak Ibu gitu nggih dalam memperbaiki tata tulis dalam paper Bapak Ibu begitu. Begitu Mas Hafid, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali begitu? Ya, satu lagi boleh, Mbak? Boleh Bapak? Iya, kalau misalnya kita citasi dari Google Scholar, caranya sama kayak Zotero nggak gitu? Jadi Oke. bisa langsung dari citasi ke Google di download terlebih dahulu gitu. Oke, baik, siap Bapak. Nah, ini mungkin bisa dijawab Mas Hafid, monggo. Oke, baik Bapak Tommy. Nah, kalau kita menggunakan Google Scholar, nah coba Bapak setnya apakah ada Go to Mendeley atau Export to Mendeley. Nah, kalau misal tidak ada, nanti kita ambil DOI-nya Bapak. Melalui DOI, kemudian melalui add entry manual. Kita cari di bagian DOI, kita look up, baru kita citasi Bapak. Oh gitu. Iya, Ya, terima kasih Mas. iya Bapak Romi. Oke, mungkin apa ya? Kalau dipraktekkan itu lebih mudah Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu mempraktekannya
mengotak-atik atau menelusuri fitur-fitur dari Mendeley, Bapak Ibu. Nah, untuk malam ini kita cukupkan bagaimana Bapak Ibu? Atau mungkin masih ada yang ditanyakan nih Bapak Ibu? Oke, kelihatannya Kok sudah Mas? oke semua ini. Oke. Kalau begitu kita cukupkan Bapak Ibu. Untuk waktu saya kembalikan ke Mbak Biwi. Baik, Mas Hafid, atas materi yang dipaparkan, gitu nih, yang sudah sangat kompleks terkait Mendeley dan juga fiturnya, kemudian Grammarly, begitu nih Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu yang belum melakukan atau menginstal Mendeley dan Grammarly, silahkan dicoba untuk menginstalnya, gitu nih. Nanti kalau ada kesulitan, bisa hubungi kami di grup ataupun Japri, Bapak Ibu, gitu. Nah, untuk malam hari ini terkait mendemokan kemudian diskusi soal optimalisasi laptop Bapak Ibu, kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akan bertemu lagi di 2 hari lagi gitu ya, di jam yang sama Bapak Ibu. Monggo bisa dimaksimalkan, kemudian yang belum atau belum selesai mencari referensi juga langsung bisa segera untuk mendapatkan referensinya, itu Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini, mohon izin saya menutup webinar ini. Apabila kami ada kekurangan, kesalahan, baik ucapan maupun perkataan, saya dan Mas Hafid memohon maaf. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi hangat pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di 2 hari ke depan. Semangat selalu Bapak Ibu dan salam K1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Biwi ya. Halo Bapak, sehat selalu ya Bapak Ibu. Pak Ali Jaro, apa kabar? Ketemunya di sini. Makasih Mbak Wia. Iya Ibu, wah, bertemu dengan rekannya gitu. Monggo nanti bisa kolaborasi Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.